Kemenangan atas Bahrain membuat timnas Indonesia tetap berada di peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan membuat Indonesia tetap berada di peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi zona Asia dengan koleksi 9 poin. Ole Romane mencetak satu-satunya gol pada laga yang berlangsung di Stadion GBK tersebut. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat sejumlah perubahan dalam laga melawan Bahrain. Ia menurunkan formasi 3 back dalam skema 3-4-3. Jay Ides, Rizky Ridho, dan Justin Hubner mengawal lini pertahanan dan Martin Paes di posisi penjaga gawang. Tom Haye, Joy Palupesi, Kevin Dick, dan Calvin Verdong menjaga lini tengah timnas Indonesia. Mereka juga menyuplai 3 pemain di lini depan yang diisi oleh Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Ole Romane. Di kubu Bahrain, pelatih Dragan Talajik masih mempercayakan Ibrahim Lutfala sebagai pilihan utama di pos penjaga gawang. Mohamed Marhon juga turun dan tetap menjadi andalan The Reds dalam membangun serangan. Pada babak pertama, Indonesia tampil dominan pada menit-menit awal. Beberapa kali Indonesia berhasil menusuk lini pertahanan Bahrain dari sisi sayap. Namun tim Garuda kesulitan dalam menciptakan peluang matang. Pada 15 menit pertama, penguasaan bola Indonesia tercatat sebesar 60%. Peluang Indonesia baru tercipta pada menit ke-14 lewat Tom Haye. Gelandang Almere City ini mendapatkan peluang tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Bahrain. Tendangannya mengarah langsung ke arah gawang, tetapi masih dapat ditepis oleh kiper Lutfala. Setelah pertarungan di lini tengah yang ketat, Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-23. Berawal dari umpan kunci Tom Haye ke garis belakang bek lawan, Marcelino Ferdinand memberikan umpan kepada Ole Romane yang tak terkawal. Penyerang Oxford United itu menceploskan bola tanpa bisa dihalau kiper Lutfala. Skor 1-0 untuk Indonesia. Bahrain berusaha bermain lebih terbuka setelah kebobolan. Beberapa kali The Reds mengurung sepertiga garis pertahanan Indonesia. Namun tim merah putih tampil lebih rapat saat bertahan. Penguasaan bola pada babak pertama relatif berimbang antara Indonesia dan Bahrain. Masuk ke babak kedua, Patrick Kluivert dan Dragan Talajik tak melakukan perubahan setelah turun minum. Berawal kembali dari umpan Tom Haye, Kevin Dick melepaskan umpan dari sisi kanan. Bola pun berhasil dicapai oleh Marcelino Ferdinand, namun sentuhannya masih melebar di sisi gawang Bahrain. 5 menit berselang giliran Bahrain mendapatkan peluang. Ahmed Bugamar berhasil memanfaatkan kemelut di kotak penalti Indonesia, namun sontekannya hanya melambung lemah ke arah gawang. Rizky Ridho yang bermain apik dalam pertandingan tersebut berhasil memblok dan membuang bola. Pada menit ke-56 giliran Ali Madan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun bola masih dapat ditangkap oleh Martin Paes. Pada menit ke-57 Patrick Kluivert melakukan perubahan. Haye yang tampak kelelahan diganti oleh Ivan Jenner. Sulitnya menembus pertahanan Indonesia membuat Bahrain memanfaatkan tendangan jarak jauh untuk mencari gol. Dan kembali peluang emas terjadi di menit ke-66. Pada menit ke-66 Marcelino membuang peluang emas setelah ia menerima umpan datar dari Ragnar Oratmangun di dalam kotak penalti. Meski tanpa pengawalan, tendangannya masih melambung di sisi kiri kiper Bahrain. Dan kembali Kluivert melakukan penyegaran pada menit ke-75 dengan pergantian 3 pemain. Marcelino, Ragnar, dan Kevin Dick akhirnya ditarik keluar digantikan oleh Ricky Kambuaya, Eliano, dan Sunny Walsh. Ricky Kambuaya yang tidak dipercaya pada era Sintayong yang hanya sedikit mendapatkan menit bermain justru bermain apik dan efektif. Terbukti pergerakannya yang mampu membuat pemain Bahrain kerepotan. Bahkan Kambuaya berhasil memberikan umpan matang kepada Eliano yang berada di depan gawang Bahrain. Namun sayang tendangannya masih melambung di atas mistar gawang Bahrain. Indonesia dan Bahrain banyak berduel di lini tengah pada 15 menit tersisa. Tak banyak peluang tercipta, Bahrain gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola untuk mencari gol penyeimbang. Dan skor 1-0 pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dan 3 poin pun berhasil diraih timnas Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil kembali membuka lebar peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas dijadwalkan akan menghadapi Cina di Juni mendatang di GBK. Dengan hasil positif ini, tentu saja akan semakin menambah motivasi anak-anak Garuda untuk kembali merengkuh kemenangan di hadapan jutaan rakyat Indonesia.